Di bawah tanah yang gelap dan sunyi, terkadang manusia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Awalnya hanya sebuah tambang biasa di Perancis Utara, tahun 1856. Para penambang mengira mereka menemukan harta karun baru, tapi ternyata apa yang mereka buka adalah pintu menuju mimpi buruk yang akan bangkit kengerian berabad-abad lamanya. 100 tahun kemudian tambang itu kembali dibuka, dan kisah mengerikan pun dimulai. Inilah cerita film horor misteri yang berjudul The Deep Dark 2023. Daripada kalian penasaran sambil rebahan, mending langsung saja kita ke filmnya, lur. Di awal film kita dibawa ke tahun 1856. Sekelompok penambang di wilayah Perancis Utara menemukan sebuah gua besar saat sedang menggali. Awalnya mereka mengira itu hanyalah cadangan mineral baru, tapi tidak butuh waktu lama sebelum mereka sadar sesuatu yang mengerikan ada di dalam sana. Karena curiga, para penambang pun memanggil seorang dukun untuk memastikan apakah gua itu aman. Begitu masuk, dukun itu langsung dikejutkan oleh suara-suara aneh dan bayangan cakar hitam yang melintas cepat. Sejak saat itu, tambang tersebut resmi ditutup. 100 tahun berlalu, tambang itu kembali dibuka, kali ini untuk menambang batu bara. Disinilah kita berkenalan dengan Bertir, seorang pria yang disewa untuk mengambil sampel ke kedalaman 1000 meter. Rencananya berbahaya, karena tambang selama ini hanya mampu digali sampai 930 meter. Awalnya pemilik tambang menolak ide gila itu, namun setelah Bertir menyodorkan sejumlah uang, ia pun tergoda dan mengizinkan rencana tersebut dilakukan minggu berikutnya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Demi keselamatan, pemilik tambang menugaskan beberapa penambang untuk menemani Bertir. Rombongan itu pun dipimpin oleh Roland, dengan anak buahnya Santani, Louis, Miguel, dan seorang pemuda baru bernama Emir. Pada hari pertama, tanpa kehadiran Bertir, mereka lebih dulu turun untuk mengecek kondisi tambang. Dari lift, mereka meluncur hingga 930 meter ke bawah tanah. Di sana mereka mulai melakukan pengukuran untuk mencari titik galian baru. Dan keesokan harinya, Bertir pun ikut bersama dengan mereka. Begitu sampai, ia langsung mengambil peralatan yang menentukan titik yang dianggap tepat untuk membuka jalan menuju kedalaman 1000 meter. Meski sempat ragu menggunakan bahan peledak, para penambang akhirnya setuju karena upah mereka sepadan. Ledakan pun terjadi dan terbukalah sebuah jurang besar. Semua sempat terdiam, bahkan Roland yang berpengalaman pun merasa ada yang tidak beres. Namun rasa penasaran tetap mendorong mereka untuk turun ke kedalaman itu. Di kedalaman itu mereka mendapati sebuah ruangan bawah tanah yang begitu luas. Roland langsung teringat kisah lama, legenda menyeramkan tentang penambang yang hilang 100 tahun yang lalu tanpa pernah ditemukan jasadnya. Tiba-tiba, Bertir yang berjalan paling depan menghilang. Mereka panik dan mulai mencarinya. Sampailah mereka di sebuah persimpangan dan Roland memutuskan untuk membagi tim. Ia bersama Miguel menyusuri jalur kanan, sementara Santini, Louis, dan Emir ke jalur kiri. Di jalur kiri, mereka menemukan kerangka penambang kuno dengan peralatan yang sudah berkarat. Melihat kesempatan itu, Louis mencoba menggeledah jasad tersebut berharap ada barang berharga. Sayangnya, ia hanya menemukan sebuah batu coklat yang tampak biasa. Tapi entah mengapa, terasa menyimpan sesuatu yang sangat misterius dalam kejauhan. Tak jauh dari kerangka itu, Emir menemukan sebuah dinding batu yang penuh dengan coretan. Coretan itu ternyata adalah kata-kata terakhir dari penambang sebelum ia tewas, yang mengerikan bahwa ada sesuatu yang bersembunyi di dalam tambang ini. Begitulah kira-kira isi dari tulisannya. Mereka pun kembali ke titik pertemuan dan di sana Roland sudah menemukan Bertir. Rupanya Bertir sibuk memotret sebuah dinding yang menurutnya menyimpan rahasia besar. Ia yakin apa yang selama ini dicarinya ada tepat di balik dinding tersebut. Setelah perdebatan yang cukup sengit, Roland akhirnya setuju untuk meledakkan dinding itu sekali lagi. Ledakan itu pun membuka sebuah gua baru penuh dengan tulisan kuno di dalam dindingnya. Semakin dalam mereka menemukan lorong menyeramkan yang dipenuhi kerangka-kerangka, seolah-olah jasad-jasad itu sedang menjaga sebuah peti batu kuno.
Menurut Bertir, sosok di dalam peti itu dulunya dianggap sebagai dewa oleh peradaban manusia purba. Baginya ini adalah sebuah penemuan bersejarah yang luar biasa. Namun Roland yang tidak nyaman berada di tempat tersebut hanya meminta Bertir segera mendokumentasikan dan mengambil sampel secukupnya. Saat mereka bersiap-siap mencari jalan keluar, seekor kuda tambang tiba-tiba memberontak dan kabur, seakan bisa merasakan bahaya yang semakin dekat. Dan benar saja, tak lama kemudian, getaran keras mengguncang area di bawah tanah, jurang runtuh, jalan keluar menutup, dan mereka semua terjebak. Santini menjadi korban paling parah, kakinya hancur ketimpa reruntuhan. Meskipun ia selamat, kakinya sudah tidak bisa lagi digunakan. Roland marah besar dan menyalahkan Bertir karena terlalu lama berlama-lama di lokasi tersebut. Dalam kekacauan ini, Emir yang baru menyadari dua temannya Louis dan Polo hilang. Ia lalu kembali ke ruang makam, dan di sanalah ia mendapati keduanya sedang berusaha membuka peti batu kuno demi mencari harta. Emir memperingatkan mereka, namun Louis dan Polo tak peduli meski berkali-kali mencoba peti itu tidak bisa dibuka. Saat mereka hampir menyerah, Emir memperhatikan sebuah lubang kecil di bagian atas peti. Lubang itu mengingatkannya pada batu coklat misterius yang ia temukan sebelumnya. Tanpa mereka sadari, apa yang mereka lakukan sebenarnya telah membuka penjara makhluk mengerikan. Emir panik dan ingin memperingatkan yang lain, namun Louis langsung mengancamnya agar diam. Emir akhirnya berhasil kabur, sementara Louis dan Polo tetap sibuk membagi harta yang mereka kira berharga. Namun tiba-tiba, sebuah sosok mengerikan bangkit dari dalam peti. Dalam sekejap, Polo menjadi korban pertama, ditarik, diseret, dan digantung begitu saja di dinding goa. Dalam kondisi yang kacau balau, kelompok itu kembali berkumpul. Roland yang marah dan ketakutan akhirnya memaksa Bertir untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan wajah pucat, Bertir mengakui bahwa yang mereka temukan bukanlah makam, melainkan penjara kuno. Penjara itu digunakan oleh peradaban misterius untuk mengurung makhluk-makhluk jahat berusia ribuan tahun yang dulunya disembah sebagai dewa. Ketika mereka berusaha mencari jalan keluar lain, Louis tiba-tiba sadar bahwa Santani telah ditinggalkan sendirian. Mereka segera kembali, namun terlambat. Di sana mereka terlihat Santani sudah berada dalam genggaman makhluk itu. Setelah kejadian mengerikan itu, semua yang tersisa pun berkumpul untuk memutuskan langkah selanjutnya. Haruskah mereka melawan makhluk itu, atau fokus mencari jalan keluar? Masalahnya, persediaan mereka hanya tinggal 2 batang dinamit, tidak cukup untuk melakukan keduanya. Bertir kemudian menyarankan agar mereka kembali ke ruang makam. Ia berharap ada petunjuk dari tulisan kuno yang bisa membantu mereka. Setibanya di sana, Bertir mulai menerjemahkan ukiran di sekitar pilar batu. Di sana mereka mengetahui bahwa gua itu dulunya adalah tempat persembahan, di mana manusia dijadikan korban bagi sosok yang disebut pemakan jiwa. Suasana tiba-tiba berubah mencekam ketika terdengar suara aneh. Mereka mengikuti jejak darah yang ternyata berasal dari kuda tambang yang mati mengenaskan. Saat semua lengah, Bertir secara mengejutkan menutup pintu batu dan mengurung Roland bersama yang lain. Ternyata Bertir telah mengetahui jalan keluar berdasarkan terjemah ukiran tadi. Ia dengan sengaja meninggalkan teman-temannya karena tak ingin disalahkan. Emir dipilih untuk ikut bersamanya karena dianggap polos dan bisa membantu membaca tulisan kuno. Sementara Roland berusaha keras membuka pintu batu, sementara Bertir dan Emir melanjutkan penerjemahan. Dari sanalah terungkap kisah yang lebih gelap. Dulu ada 9 peti kuno yang tersebar di 4 penjuru dunia. 9 makhluk pemakan jiwa itu bangkit untuk mempersiapkan kedatangan sosok yang jauh lebih mengerikan, yang dinamakan Sang Tetua Agung, Dewa Abadi. Beberapa peradaban kuno memang berhasil menahannya, tapi jelas bahaya itu belum sepenuhnya berakhir. Bertir dan Emir akhirnya menemukan titik yang diyakini sebagai jalan keluar. Namun, Emir terkejut ketika menyadari bahwa makhluk pemakan jiwa ternyata bersembunyi di dalam tubuh kuda yang mati. Dengan nekat, Bertir mencoba mendekatinya, seolah-olah ingin berkomunikasi.
Tapi dalam sekejap ia justru menjadi korban, tewas mengenaskan dalam pelukan makhluk itu. Emir berlari ketakutan hingga akhirnya diselamatkan oleh Roland yang berhasil membuka pintu batu. Dalam kepanikan, Emir membongkar rahasia Louis. Dialah yang mencari harta dari makam, sehingga peti terkutuk itu terbuka. Dipandu Emir, mereka menuju ke arah sumur persembahan, tempat para korban dulu dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah. Tapi perjalanan itu tidaklah mulus. Makhluk pemakan jiwa kembali muncul, menewaskan beberapa orang lagi, hingga hanya Roland dan Emir yang tersisa. Dalam sebuah keputusasaan, Emir sendiri akhirnya tertangkap. Bonne fois pour toutes. Ia terbangun di goa lain dengan pemandangan menyeramkan, api unggun yang terbuat dari tulang manusia, dan makhluk itu duduk sambil memegang Louis yang hampir mati. Emir memberanikan diri untuk bertanya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh makhluk itu. Namun jawabannya hanyalah beberapa bahasa asing yang mengerikan. Mir. Dengan kepala Louis yang terpenggal, Emir akhirnya memahami maksudnya. Ia dipilih untuk menjadi penerus calon pemakan jiwa berikutnya, agar makhluk itu bisa bebas dan membuka peti-peti lainnya. Tanpa pilihan lain, Emir berpura-pura setuju. Tapi begitu makhluk itu mendekat dan memeluknya, Emir menusuknya dengan pisau, lalu kabur sekuat tenaga ke arah sumur. Roland yang menunggu di sana segera membantu Emir memanjat. Sambil naik, Roland memasang dinamit di sepanjang dinding sumur sebagai langkah terakhir. Tapi sayangnya, makhluk itu kembali bangkit dan ikut memanjat dari bawah. Dengan sisa tenaganya, Roland dan Emir menyalakan detonator. Lalu sebuah ledakan besar pun terjadi, mengguncang tambang, mengubur sumur, makhluk dan kemungkinan besar juga mereka berdua. Film pun ditutup dengan ambigu. Apakah Roland dan Emir benar-benar tewas atau berhasil keluar? Tidak pernah ada yang tahu. Ending yang sangat membingungkan, apakah akhirnya memilukan atau membahagiakan. Film ini ya bisa dibilang menggoblokkan. Jadi kira-kira begitu lur, kisah dari The Deep Dark 2023 bukan hanya tentang terjebak dalam tambang batu tua, tapi juga tentang keserakahan, pengkhianatan, dan kutukan masa lalu yang tak pernah terhindarkan. Dari awal sampai akhir film ini juga ngajak kita mikir sejauh mana manusia berani menggali demi ambisi dan harta. Meskipun taruhannya adalah nyawa, jadi pesan yang bisa kita ambil adalah hal-hal yang sebaiknya tetap terkubur dalam kegelapan. Ya, seperti itu. Udah.